Shalom. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fiska, Kak Mary, di ibadah hari Minggu pelayanan anak kali ini. Adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik bersama keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Kakak juga berharap adik-adik di rumah tetap semangat nih Kak Mary. Walaupun kita masih harus ketemu daring aja. Nah sekarang kita siap untuk beribadah. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PA. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Kita menyanyikan pakai gerakan, ikutin kakak-kakak ya. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. nah adik-adik sekarang kita akan berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak-Mu sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ibadah ini akan mulai, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik boleh duduk yang manis karena saatnya sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu kita bersuka cita ya, karena kita tahu tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Wah, kita tentu senang sekali adik-adik, karena adik-adik dan kakak memiliki Tuhan yang sangat mengasihi adik-adik dan kakak. Nah, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita dulu ya. Sudah ada? Bagus. Sekarang kita buka kitab kita dari Perjanjian Baru. Sudah dapat? Baik, sekarang dari Perjanjian Baru kita buka kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Kakak ulangi. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sudah dapat? Bagus. Sekarang kita mau berdoa, mohon bimbingan Tuhan supaya adik-adik dan kakak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini, pagi ini, kami boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh untuk merenungkan firman-Mu. Agar semua yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal, macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Adik-adik, siapa yang di rumahnya punya celengan? Ya, hampir semua kita punya celengan di rumah. Apa sih gunanya celengan? Celengan gunanya untuk menabung. Ketika kita dikasih uang oleh mama atau papa, atau opa oma, atau om tante, kita bisa menyimpan uang kita di dalam celengan. Dan kalau kita rajin menabung, menyimpan uang di dalam celengan, makin lama uang kita makin banyak. Dan kalau sudah banyak, kita bisa ambil uang dalam celengan dan kita bisa belikan barang-barang yang kita suka. Misalnya kita mau beli baju baru, atau mainan baru, atau buku cerita baru yang seru. Wah, banyak ya yang bisa kita beli. Tapi adik-adik, dengan uang celengan kita juga, kita bisa menolong orang lain. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membagi sebagian dari uang tabungan kita kepada teman kita, atau tetangga kita, atau siapa saja yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan uang. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu berbagi dengan sesama. Dalam bacaan firman Tuhan tadi yang telah kita baca, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat di Korintus untuk menolong jemaat di Yerusalem yang miskin. Dan Pak Rasul Paulus juga meminta jemaat di Korintus
untuk menolong pelayanan di Yerusalem. Adik-adik, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus mau berbagi. Ketika ada jemaat yang sedang mengalami kesusahan, Rasul Paulus mengajak jemaat yang berkelebihan atau lagi tidak berkesusahan untuk menolong. Karena Paulus mengasihi dan memperhatikan semua jemaat. Rasul Paulus mau juga mempraktekkan, melakukan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mau berbagi kasih dengan jemaat di Yerusalem yang sedang membutuhkan. Di dalam Alkitab, kita banyak menemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Salah satu contohnya, selain Rasul Paulus tadi, ada juga Ibu Dorkas. Ibu Dorkas ini sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan dia ingin mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Tuhan Yesus sangat mengasihi siapa saja ya adik-adik, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi Ibu Dorkas, mengasihi Rasul Paulus. Nah, Ibu Dorkas ingin menteladani itu. Dia ingin mengikuti cara Tuhan Yesus mengasihi orang-orang. Apa yang dilakukan Ibu Dorkas? Ibu Dorkas berpikir, saya ingin menolong orang lain. Apa ya yang bisa saya lakukan? Lalu dia teringat, Ibu Dorkas ini punya talenta pintar menjahit baju. Nah, adik-adik, Ibu Dorkas lalu menjahit baju. Dan baju yang sudah selesai dijahit tadi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian. Jadi Ibu Dorkas mengasihi orang-orang dengan cara menolong mereka menjahitkan baju. Adik-adik juga bisa loh membantu orang yang sedang kesulitan seperti yang dilakukan Rasul Paulus dan Ibu Dorkas. Mungkin kita melihat ada teman kita, tetangga kita, atau saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Terlebih karena kasus COVID ini makin banyak orang yang mengalami kesusahan. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan atau tidak bisa lagi berjualan. Ada banyak masalah di luar sana. Bagaimana cara kita menolongnya? Bagaimana cara kita membantu teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mau berbagi mainan. Wah, saya punya mainan banyak sekali kak, tapi saya udah gak mau mainin. Padahal mainan saya itu masih bagus-bagus. Nah, kita bisa memberinya kepada teman-teman atau orang yang membutuhkan. Atau, kak, baju-baju saya masih bagus loh, tapi udah kekecilan. Adik-adik juga bisa memberikannya. Itu juga diperlukan oleh orang lain. Atau adik-adik bisa menyisihkan uang yang adik-adik punya. Seperti tadi yang kita bicarakan tentang guna fungsi lain dari celengan. Iya, kita bisa memberi. Tapi jumlahnya nggak banyak kak. Nggak apa-apa adik-adik. Memberi itu tidak harus banyak sekali. Kalau kita punyanya biasa-biasa saja, kita tetap bisa memberi. Ingat adik-adik, ketika kita memberi, Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus senang melihat adik-adik yang mau berbagi. Tapi memang sekarang kalau kita mau membagi dengan orang lain, kita nggak bisa ketemu langsung ya. Karena memang tidak boleh dulu kita pergi-pergi atau ketemu banyak orang. Tapi kita bisa melakukannya, tetap memberi, yaitu dengan cara mengirim misalnya. Atau titip mama, tolong transferin dong ma. Uang celengan saya sebagian buat kirim ke teman saya yang lagi susah misalnya. Nah, ada banyak cara ya adik-adik. Adik-adik bisa tanya mama papa bagaimana caranya. Tapi ingat, ada satu hal juga yang sangat penting yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu atau berbagi dengan sesama. Apa itu? Berdoa. Kita bisa mendoakan orang-orang yang kita tahu sedang mengalami kesulitan. Kita berdoa kepada Tuhan
supaya Tuhan mau menolong mereka. Ya adik-adik, berdoa itu sangat penting. Adik-adik, Tuhan telah memberikan berkat-berkatnya kepada adik-adik. Adik-adik bisa bersekolah walaupun masih di rumah ya. Adik-adik bisa punya baju yang bagus-bagus, punya mainan yang bagus, bisa makan makanan yang enak. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang diberikan melalui pekerjaan dan usaha orang tua kita. Nah, karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau membagikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Kita membagikannya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kasih sayang dan berkat kepada kita. Adik-adik, memberi itu harus dengan hati yang rela dan tulus, bukan karena terpaksa. Memberi juga bukan supaya dapat imbalan. Oh, kalau saya beri teman saya buku, nanti dia akan beri saya mainan. Bukan, memberi itu tanpa imbalan. Kalau kita memberi, itu sudah kita beri. Kita nggak boleh mikir, nanti saya mau dapat mainan deh dari dia, saya mau dapat makanan deh dari dia. Tidak ya adik-adik, memberi tidak meminta imbalan. Memberi juga bukan supaya dipuji, supaya dilihat orang, wah lihat sih, hebat baik bukan untuk itu. Memberi bukan untuk dipuji. Sekali lagi, memberi itu adalah ungkapan syukur kita karena kita telah menerima berkat dan kasih sayang dari Tuhan. Sehingga sebagai ucapan syukur, kita mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan sudah menolong kita dan terus menolong kita. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya kita juga mau mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik, memberi itu menyenangkan hati orang yang menerima pemberian kita. Tapi memberi juga menyenangkan hati kita sendiri. Kalau kita memberi dengan rela dan tulus, kita akan merasa bahagia ketika kita bisa memberi bantuan. Dan yang terutama adik-adik, ketika kita menolong dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus ingin adik-adik juga mau berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang suka menolong. Tuhan Yesus gembira ketika adik-adik tidak egois, tidak pelit, tapi adik-adik mau berbagi dengan orang-orang. Ya adik-adik, Tuhan Yesus senang melihat kita berbuat baik. Tuhan Yesus senang melihat kita menolong orang yang berkesusahan, menolong orang yang butuh bantuan kita. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat Alkitab. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7c. Kita hafalkan bersama-sama ya. 2 Korintus 9 ayat 7c. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7c. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 7c. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7c. Adik-adik tetap hafalkan ya. Adik-adik semuanya sudah terima rapot? Mungkin sebagian besar dari adik-adik sudah terima rapot ya. Bagaimana hasilnya? Kakak harap semua hasilnya baik dan semua naik kelas. Ada yang naik kelas, ada yang dari TK sekarang sudah masuk ke SD. Wah, puji Tuhan, semua pintar-pintar. Nah, sekarang kalian sedang masa liburan. Walaupun liburannya tetap di rumah, tidak pergi jalan-jalan,
Adik-adik bisa melakukan banyak hal loh. Misalnya menolong mama membereskan kamar, membereskan mainan sendiri, ya, memberi waktu untuk mama menolong mama. Atau bisa juga belajar masak bareng sama mama. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Memberi waktu untuk menolong mama, lalu memberi waktu untuk menjaga adik mungkin. Ada banyak sekali kalau kita mau melakukan hal-hal baik di rumah, kita bisa memperoleh liburan yang menyenangkan. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, kita siapkan hati kita tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi dan mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Walaupun kami masih kecil, kami tahu kami dapat menolong orang lain dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur karena kami sudah menerima rapot. Kami berterima kasih untuk nilai yang baik. Apabila ada nilai yang harus diperbaiki, kami akan belajar lebih sungguh lagi di kelas berikutnya. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, atas kami dan keluarga kami. Mama, papa, kakak, adik, dan oma, opa kami. Berilah kami semua sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan dijauhkan dari virus corona. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Ajar kami semua Tuhan, jemaat-Mu, supaya kami bersatu hati dan tetap saling mengasihi. Juga negara kami mohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan sayang-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, uangnya jangan lupa dimasukin ke dalam amplop ya. Sekarang kita akan menyanyi Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa
Adik-adik, mari kita berdiri untuk kita doakan persembahan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang sebelum kita menerima berkat, kita mau menyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Kita menyanyikan pakai gerakan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Adik-adik yang di rumah jangan lupa tetap menaati 3M. Apa aja? Yaitu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker kalau adik-adik keluar rumah, dan menjaga jarak. Dan apalagi Kak Mary? Dan jangan lupa rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Ya, nah Kakak Fiska Dan Kak Mary mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.